RAB. Ya. Dalam slide ini di akhir itu ada sekitar 7 materi pendukung dalam file PDF. Itu mungkin ketika kalian save nanti tautannya akan berjudul barangkali akan berjudul chapter 8 ya, pertemuan 8, karena emang sejatinya itu saya tukar harinya, jadi dengan semester lalu untuk penyusunan RAB masuk ke pertemuan ke-8, dan pertemuan 8 kita yang lalu ini masuk ke pertemuan ke-9 di semester lalu. Jadi hanya ditukar saja, tapi nanti silakan diganti saja masuk ke pertemuan ke-9. Baik, kita masuk ke pembahasan hari ini, yakni pedoman penyusunan RAB. Untuk pedoman penyusunan RAB ini ada dua bahasan. Saya mohon maaf yang ini belum saya masukkan item-item dari materi penyusunan RAB, sama seperti dalam slide-nya, cuma judulnya, subjudulnya belum saya masukkan. Ini subjudul yang lain, yang di pertemuan ke-8 lalu saya masukkan. Jadi subjudulnya ini keliru ya. Tapi untuk pokoknya kita akan bahas hari ini untuk membahas tentang pengantar biaya proyek konstruksi, kemudian penyusunan RAB. Untuk biaya proyek konstruksi sendiri, nanti di sini akan dijelaskan tentang konsep estimasi biaya. Ini dari kacamata kontraktor ya, terutama. Kemudian jenis-jenis biaya, kemudian manajemen biaya proyek konstruksi. Kemudian untuk penyusunan yang terakhir untuk penyusunan RAB. Ini subjudulnya belum saya ganti ya. Jadi ini masih keliru. Baik, kita akan mulai di biaya proyek konstruksi. Untuk biaya proyek konstruksi ini, biaya proyek di sini proyek merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang harus dicapai dengan beberapa spesifikasi tertentu, memiliki awal dan akhir dengan keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, dana maupun peralatan. Ini cakupan proyek secara umum ya. Jadi punya awal dan punya akhir dan memiliki tujuan yang harus dicapai. Kemudian biaya proyek konstruksi biasanya meliputi 5 unsur. Yang pertama biaya material atau bahan, yang kedua biaya tenaga kerja, kemudian biaya peralatan, biaya tidak langsung, keuntungan. Biaya tidak langsung dan keuntungan biasanya masuk dalam satu bahasan, yakni biaya tidak langsung ya. Di situ nanti ada overhead, kemudian ada profit, yaitu keuntungan, dan yang lain-lainnya, termasuk juga asuransi, pajak, dan yang lainnya. Kemudian untuk biaya yang langsung, ini ada 3, biaya material atau bahan, biaya tenaga kerja, kemudian biaya peralatan. Nah, di kalian untuk menghitung RAB-nya, sependek yang saya pahami dari KKP bangunan, kertas kerja penilaian bangunan, itu hanya menghitung ini. Nanti hasilnya berapa biayanya, mungkin outputnya saya kurang paham nanti. Seorang penilai nanti akan mengambil dari sisi apa selanjutnya saya kurang paham, tapi yang diambil adalah dari sependek pengetahuan yang saya pahami, yaitu mencakup biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Untuk biaya tidak langsungnya, keuntungan dari kontraktor, kemudian overhead, dan biaya-biaya yang lainnya itu masuk dalam biaya tidak langsung, tidak tercakup dalam mata kuliah teknologi bangunan ini. Nah, di sini estimasi itu apa sih? Estimasi adalah perkiraan yang mendekati kenyataan berdasarkan data-data yang akurat. Di sini menurut National Estimating Society, estimasi biaya adalah seni memperkirakan kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Jadi kaitannya juga terikat tempat dan waktu ya. Nah, di sini saya ambil definisi dari
definisi lainnya. Ya, di sini estimasi dalam arti luas pada hakikatnya adalah upaya untuk menilai atau memperkirakan suatu nilai melalui analisis perhitungan dan berlandaskan pada pengalaman. Estimasi biaya adalah perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak. Dalam melakukan estimasi biaya diperlukan pengetahuan dan keterampilan teknis estimator seperti membaca gambar, melakukan estimasi atau perhitungan, personal judgment berdasarkan pengalaman estimator. Jadi pengetahuan dan keterampilan, kemudian melakukan perhitungannya, personal judgment berdasarkan pengalaman estimator. Estimasi adalah bagian yang fundamental dalam industri konstruksi. Kenapa? Karena kesuksesan atau kegagalan dalam suatu proyek konstruksi salah satunya berdasarkan keakurasian estimasi yang dilakukan selama masa proyek, mulai dari estimasi dalam tahap feasibility study, dalam tahap awal, yakni di sana taksiran kasar ya, sampai estimasi detail saat konstruksi, yakni yang dilakukan oleh kontraktor. Jadi nanti ada taksiran awal kasar oleh kontraktor, oleh owner, kemudian ditingkatkan lagi saat feasibility study oleh konsultan perencana, kemudian ditingkatkan lagi sampai detail oleh kontraktor. Bagaimanakah estimasi yang baik? Yakni estimasi yang mendekati kenyataan biaya proyek yang real. Jadi mendekati. Karena bagaimanapun namanya RAB ini berusaha untuk menaksir sesuai dengan biaya yang sebenarnya, berusaha mendekati yang paling baik, yang paling mendekati kenyataan. Dalam setiap tahapan proyek diperlukan adanya estimasi biaya dan komitmen finansial pada proyek didasarkan pada estimasi biaya berikut ini. Yang pertama, owner mempunyai komitmen pada proyek didasarkan pada estimasi biaya tahap feasibility study. Kemudian desainer atau perencana ya, mempersiapkan skop proyek berbentuk informasi dan estimasi yang digunakan, termasuk di dalamnya target biaya yang nanti menjadi biaya proyek. Jadi lebih detail dari yang feasibility study. Kemudian kontraktor, nah ini yang sangat mendetail, yakni komitmennya ke proyek berdasarkan profit atau keuntungan yang diharapkan dari sebuah proyek, di mana untung rugi ini sangat tergantung pada keakurasian estimasi biaya, karena memang di situ dicantumkan keuntungan. Jadi saat menilai RAB itu nanti di akhirnya itu mencantumkan keuntungan, overhead plus profit sampai 15%. Jadi umumnya 8 sampai 10, tapi secara keseluruhan ditambah biaya-biaya yang lain termasuk asuransi, pajak, kemudian biaya yang lainnya itu sampai 15% dari biaya langsung, biaya konstruksinya tersendiri yang terkait dengan bahan, upah maupun peralatan. Jadi ini tidak menutup mata dari keuntungan karena memang sudah dicantumkan. Tapi itu keuntungan dan pemerintah sendiri memberikan batasannya. Kalau tidak salah maksimal di peraturan dijelaskan itu sampai 15%. Jadi nanti bila melakukan markup yang sudah ditentukan tersebut, itu gunanya adalah untuk memberikan harga yang wajar. Jadi ada kewajaran pada harga. Terlepas dari nanti pada saat tender itu mereka dengan kompetensi dan dengan strateginya masing-masing paling tidak berada dalam kisaran yang wajar. Jadi tidak terlampau besar pula, tidak terlampau kecil pula. Jadi nanti diragukan. Jadi kisaran harga wajarnya nampak di situ. Jadi kompetisinya bisa terlihat lebih sehat. Nanti tergantung strategi masing-masing biasanya dari
dari analisa harga satuan yang digunakan masing-masing. Jadi ketika menggunakan analisa harga satuan pekerjaan yang diikuti dari peraturan pemerintah atau peraturan yang ada, semisal AHSP 2016, itu mereka juga memiliki estimasi sendiri. Misalkan owner memiliki owner estimate. Kontraktor juga memiliki kontraktor estimate. Jadi mereka punya estimasi sendiri. Nah, tentunya berdasarkan pengalaman, kemudian juga berdasarkan tadi tentunya kaitan harga bahan, upah dan peralatan, mereka kontraktor sudah punya tim tersendiri untuk untuk manpower-nya. Orangnya mereka sudah punya sendiri. Kemudian untuk peralatan pun mereka sudah ada pengalaman, baik dari peralatan sendiri maupun dari sewa. Kemudian dari bahan atau material mereka mempunyai vendor atau distributor atau produsen-produsen dari bahan material yang dibutuhkan. Jadi mereka biasanya di situ memiliki koefisien harga sendiri, di luar dari koefisien harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini sah-sah saja sepanjang mereka bisa metode pelaksanaan konstruksinya bisa dipertanggungjawabkan, material, bahan atau material, kemudian tenaga atau upahnya bisa properly dalam melaksanakan kegiatan konstruksi tersebut. Jadi nanti hal-hal tersebut bisa menjadi penyemangat masing-masing kontraktor untuk menampilkan hasil karya terbaiknya ketika memasuki tender. Tetapi lain halnya bila owner itu menggunakan atau menunjuk langsung kontraktor. Misalkan untuk rumah pribadi atau untuk proyek yang lebih besar, tapi proyeknya menunjuk langsung, itu lain. Jadi mereka tentunya dengan nanti akan menampilkan dokumen-dokumen, DED, RKS, rencana kerja syarat, dan yang lainnya, ya tentunya antara owner dan kontraktor nanti mereka ada komunikasi tertentu, dan tentunya harus dipahami oleh masing-masing dari pihak tersebut. Baik. Di sini untuk pihak kontraktor ini akan komitmen ke proyek berdasarkan profit atau keuntungan yang diharapkan dari sebuah proyek, di mana untung rugi sangat tergantung pada keakurasian estimasi biaya. Keakurasian ini berdasarkan perkiraan atau asumsi dan ketepatan pelaksanaan. Jadi baik itu asumsi maupun ketepatan pelaksanaan. Nanti kan dokumen kerjanya, baik DED, di situ ada gambar rencana, kemudian ada RKS-nya, ada perincian-perincian yang di situ dijabarkan dari item-item pekerjaan yang akan dilakukan. Proyek konstruksi itu unik dan berisiko. Mengapa? Karena proyek konstruksi harus dihitung harganya, besar biaya yang diperlukan sebelum proyek tersebut dilaksanakan. Itulah kenapa saya di awal tadi mengatakan ini dari kacamata kontraktor atau dunia konstruksi paling tidak. Nah, kalian nanti ke depannya sebagai penilai justru terbalik. Proyeknya sudah ada, maksudnya maaf, bangunan fisiknya sudah ada. Tetapi kalian akan harus menilai berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, seperti analisis harga satuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Nanti kalau penilaian dari sisi lainnya, penilaian properti mungkin di pembahasan yang lain. Nah, mungkin juga ini saya teringat kemarin Selasa ketika saya berhalangan di PK Instan juga mengadakan webinar penilaian properti. Nah, mungkin dari sisi penilaian yang lainnya. Ini bukan dari sisi kegiatan manajemen konstruksi ya di dalamnya. Kalau yang mata kuliah ini, yaitu didasarkan pada kaidah-kaidah yang telah diberlakukan oleh pemerintah melalui misalkan analisis AHSP yang terbaru 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Atau bisa dikatakan sebagai analisa SNI. Karena dulu kita di awal itu mengadopsi dari Belanda, namanya analisa BOW. Nanti di materi pendukung ada sedikit isyarat penjelasan tentang analisis BOW. Tapi dulu kemudian yang sekarang analisa AHSP.
yakni analisa SNI. Kemudian analisa SNI dalam beberapa peraturan SNI yang ada itu khusus mengatur harga satuan pekerjaan dari berbagai item pekerjaan. Nah, sekarang disatukan dalam keputusan Menteri PUPR yakni nomor 28 tahun 2016 tentang analisis harga pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum, meliputi bidang cipta karya nomor 4 ya, bidang umum, bidang sumber daya air (SDA), bidang bina marga jalan dan jembatan, kemudian bidang cipta karya bangunan dan gedung. Nah, nanti kita concernnya di bidang cipta karya. Nah, tapi kalian juga tidak menutup mata dari AHSP bidang lainnya, karena ada dari senior kalian dihadapkan dengan kasus ada angkatan berapa ya, senior kalian pernah konsultasi, pernah bertanya kepada saya kaitannya dengan AHSP SDA, sumber daya air, karena mungkin dia dihadapkan kasus untuk menghitung waktu itu kalau salah bendungan. Jadi kalian tidak boleh menutup mata juga, tapi kaidah-kaidahnya tetap sama, kaidah-kaidahnya sama, cuman isi rincian AHSP-nya berbeda rinciannya. Cuma tahapan-tahapan yang dilakukan itu sama. Nah, nanti di AHSP itu nanti kita akan berbicara banyak di pekan ke-10, pekan depan ya. Dan karena kalian nanti menghitungnya proyek yang sudah jadi kalian paling tidak nggak butuh lagi tuh DED dan RKS. Paling tidak dari DED-nya hanya gambar rencana saja, gambar rencana atau gambar kerja. Syukur-syukur yang as-built drawing, paling tidak, atau paling tidak harga gambar rencana. Kemudian kalian juga dikombinasikan dengan visit ke lapangan. Nah, kemudian baru menyusun WBS, Work Breakdown Structure, yakni item-item pekerjaan apa yang cocok dari gambar rencana dan lapangan yang kalian pilih, yang item-item pekerjaannya sudah tercantum di KKP, di kertas kerja penilaian bangunan. Jadi sudah tercantum. Tinggal kalian pilih mana yang paling mendekati atau paling bisa diwujudkan dalam sebuah bentuk bangunan yang ada, yang kalian lihat, atau dari gambar kerja yang kalian dapatkan. Nah, nanti di kertas kerja penilaian tersebut tetap ada hal-hal yang tidak mungkin tidak dicantumkan, seperti pada item pekerjaan atap baja ringan. Kalau atap kayu ada, untuk atap baja ringan nggak ada. Tapi nanti solusinya akan saya berikan di sela-sela penjelasan hari ini atau di bahasan AHSP pekan depan. Nah, di sini jadi gambaran umumnya adalah bahwa estimasi merupakan persatuan dari ilmu, sains, dan seni atau art, dan sangat tergantung pada pengalaman yang dimiliki seorang estimator dan persepsi si estimator pada proyek yang akan dihadapi. Kalau kalian penilai istilahnya. Tapi kebalik ya, sudah eksis, kalau ini mulai wujudnya belum ada. Nah, di sini dikasih catatan, target yang tidak realistis akan menghasilkan pengharapan yang tidak realistis pula. Kalau kita mulai dari mengawal ya, ketika kan ini cakupannya ketika proyek kan kaitannya dengan sumber daya, baik SDM-nya, kemudian baik dana dan yang lainnya. Maka ini juga jadi sebuah catatan bagi kontraktor yang ingin mengikuti tender, tentunya dengan kompetisi yang sehat ya. Berikutnya di sini ada catatan ketepatan antara estimasi biaya aktual akan sangat tergantung kepada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dari si penaksir biaya atau estimator. Kalau dari kalian paling tidak pengetahuan, keterampilan. Mungkin pengalaman belum banyak, tapi kalian paling tidak bisa bersandar pada peraturan. Kalau mereka yang di kontraktor kan, kalau yang di lapangan, yakni di pekerjaan konstruksinya, mereka kan dihadapkan sama satu, mewujudkan WBS yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang sesuai. Tentunya diketahui juga oleh owner. Jadi tidak asal misalkan mencuri
mencuri material atau bukan istilahnya tidak sesuai dengan material yang digunakan, misalkan tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam RKS atau WBS. Nah, nanti kan ini berarti mereka mengambil untung dari sisi itu, tidak. Tapi memang keuntungan sudah dicantumkan. Nah, begitu juga WBS RKS sudah ada. Jadi kontraktor pun hanya melakukan berdasarkan itu. Kalaupun tidak berdasarkan itu, berarti itu sudah menyimpang ya. Nanti sudah menyimpang dari tupoksinya. Dan ini tentunya akan jadi kerugian dari sisi kontraktor. Entah nanti ada penalti atau yang lainnya. Nah, tapi paling tidak dari kalian mengetahui, kemudian kalian juga nanti dihadapkan dengan kasus nanti akan bisa terampil, dan dari sisi pengalaman mungkin bagi yang awal bisa bersandar kepada peraturan yang digunakan. Jadi karena di kertas kerja penilaian sendiri sudah ada AHSP-nya sudah dicantumkan, meskipun kertas kerja penilaian bangunan yang digunakan oleh PKN STAN ini merujuk pada AHSP 2013. Tapi sependek pengetahuan saya belum menemukan hal-hal yang berbeda untuk koefisien harga peralatan, harga upah, material maupun peralatan. Tapi mungkin bila dihadapkan sama kasus yang kompleks, barangkali nanti akan ketemu, karena kasusnya kan kemarin hanya rumah tinggal, jadi WBS-nya pun masih sederhana, maksudnya masih yang umum ya. Nah, tadi kan ada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Pengetahuan estimator diperlukan untuk memilih metode konstruksi, struktur proyek, perhitungan, dan komputasi satuan. Nah, sedangkan kemampuan dan keterampilan estimator dibutuhkan untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan proyek, keahlian, dan ketelitian perhitungan. Kemudian pengalaman estimator sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan biaya. Nah, ini estimator untuk proyek konstruksi ya, kaitannya dengan dunia kontraktor. Kemudian di sini ada pernyataan keakurasian estimasi sangat terkait pada data historis. Data historis itu misalnya lokasi proyek dan tipe proyek. Nah, lokasi proyek akan berpengaruh pada data mengenai upah tenaga kerja, harga material, dan kondisi lingkungan. Nah, nanti kalian juga dihadapkan dengan tempat dan waktunya. Nah, kalau tempatnya ini baik tempat maupun waktu ini kaitannya dengan tenaga kerja, karena harga satuan untuk upah tenaga kerja upah material maupun peralatan itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, berbeda satu tempat dengan tempat yang lainnya. Berbeda pula misalkan kalian untuk menaksir harga tahun sekian, berbeda dengan harga sekarang dan harga beberapa tahun yang lalu. Nah, ini juga sudah ada. Nanti kalian bisa mencari bantuannya melalui mencari daftar. Kalau misalkan digunakan harga satuan yang cukup lama, kalian bisa meninjau ke jurnal bahan bangunan untuk tahun-tahun yang lama yang sesuai. Atau cari biasanya dipublikasikan oleh Pemda setempat, baik daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2 untuk standar harga barang dan jasa. Itu dengan tahunnya juga. Kalaupun tidak, bisa langsung ke Kementerian PUPR di wilayah masing-masing di lokasi proyek tersebut. Jadi ini tentunya untuk lokasi proyek ini akan berbeda, berpengaruh pada data mengenai harga upah, bahan atau material, dan peralatan. Dan ini juga kaitannya dengan kondisi lingkungan juga, iklim. Kemudian kalau untuk tipe proyek, ini akan berpengaruh pada data mengenai kondisi site ya, kondisi lapangan, kemudian job size, karena makin besar proyek tentunya ini ukuran tanggung jawab masing-masing stakeholder pun akan berbeda. Meskipun tugas pokoknya sama, tapi mungkin ininya cakupannya akan berbeda. Termasuk juga project complexity. Nah, di sini berikutnya tentang jenis-jenis biaya.
Jenis-jenis biaya ini ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk biaya langsung, ini kaitannya tadi dengan peralatan, material atau bahan, kemudian dengan manpower. Kalau biaya tidak langsung ini, ya nanti kaitannya dengan overhead, profit, pajak, asuransi, sewa tempat, kemudian untuk manajemen, upah manajemen dan yang lainnya. Nah ini biaya langsung. Biaya langsung biaya untuk segala sesuatu yang akan menjadi komponen permanen hasil akhir proyek. Biaya untuk segala sesuatu yang akan menjadi komponen permanen hasil akhir proyek. Meliputi material, kaitannya dengan material atau bahan, pertama, yakni biaya yang dibutuhkan untuk membeli material konstruksi. Yang kedua, kaitannya dengan upah tenaga kerja, yakni biaya yang dibutuhkan untuk membayar upah tenaga kerja konstruksi. Yang ketiga, kaitannya dengan peralatan, yakni biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan peralatan konstruksi. Ini biaya langsung. Sedangkan biaya tidak langsung, ini pengeluaran untuk pengadaan bagian proyek yang tidak menjadi instalasi atau produk permanen, tapi diperlukan dalam rangka proses pembangunan proyek. Seperti misalkan gaji tetap tim manajemen, kendaraan, pengeluaran umum, laba atau profit proyek, overhead, pajak, izin, dan asuransi atau yang lainnya. Jadi memang ini diberikan maksimalnya kalau tidak salah ya 15%. 15% kalau tidak salah. Nah, tapi ini bukan concern-nya kita, karena kita menilai bangunan tuh hanya dari sini. Hanya dari sini, kemudian setelah ini baru mungkin nanti akan dinilai, barangkali dinilai pajaknya atau yang lainnya, saya kurang paham ya. Nanti output dari kertas kerja penilaian, mungkin nanti bagaimananya, saya kurang paham di situ. Karena saya concern dari sisi sipil ya, maksudnya dari sisi menghitung RAB dengan kaidah-kaidah peraturan yang berlaku, semisal dari Kementerian PUPR atau yang semisalnya. Nah, kalau yang ini dari dalam dunia kontraktor. Jadi biaya langsung nanti ditambahkan dengan biaya tidak langsung. Baru RAB-nya itulah RAB versinya mereka dunia konstruksi. Jadi ditambahkan kalau totalnya kalau tidak salah ini sampai 15%. Jadi biaya tadi biaya langsung itu baik harga upah, material maupun peralatan di total dengan item-item pekerjaan yang banyak. Di KKP kalau nggak salah ada 16 item dengan sub item yang banyak pula, masing-masing itemnya itu dengan banyak sub item. Nanti direkapitulasi, dijadikan satu di harganya, dijumlahkan itu dari biaya langsung. Nah, kemudian dari situlah nanti ke depannya untuk seperti apa saya kurang paham. Tapi menilai bangunannya dari sisi itu. Nah, tapi kalau yang dunia kontraktor itu karena untuk kelangsungan proses pembangunan proyek tentunya ada gaji tetap tim manajemen, ada kendaraan, overhead, pengeluaran umum, pajak, izin, asuransi, kemudian tentunya ada laba atau profit yang dimasukkan di dalamnya. Jadi memang ini sudah dimasukkan di situ. Jadi biasanya mereka untuk nanti akan ada penjelasannya RAP, apa itu RAP atau apa itu RAB kalau di dunia konstruksi. Nah, di sini jadi rencana anggaran biaya RAB proyek konstruksi ini itu terdiri dari biaya total seluruh pekerjaan, yakni biaya langsung, dan ini biaya tidak langsung atau tambahan. Baik itu pajak, keuntungan, contingency cost, itu biaya yang tidak terduga, biaya overhead. Nah, biaya total biaya langsung ini, ya ini dari biaya bahan, biaya peralatan, dan biaya upah. Kemudian dijumlahkan inilah RAB. Kalau dari sisi kita, dari ini aja nih. Saya melihatnya dari KKP ya, dari kertas kerja penilaian. Tapi kalau misalkan ada konsekuensi dari situ, ya mungkin kalau disamakan dengan dunia kontraktor semisal ini, cuma saya melihatnya dari kertas kerja penilaian bangunan, itu hanya dari menghitung ini. Menghitung ini. Kemudian di sini ada manajemen biaya proyek. Sebenarnya yang mencakup langsung, kaitannya langsung dengan nanti kalian, itu dari sisi cost estimating.
Jadi estimasi biaya saja. Tapi nggak apa-apa, saya tambahkan dengan cost control atau pengendalian biaya. Nanti juga di sini juga karena ada beberapa hal yang terkait dalam penyusunan RAB. Ada beberapa item yang terkait langsung dengan penyusunan RAB. Meskipun sisanya itu sifatnya teknis dari sisi dari sisi dunia konstruksi ya, yaitu sisi MK, manajemen konstruksinya. Tapi nanti di beberapanya itu ada kaitannya yang terkait dengan penyusunan RAB. Nanti akan saya jelaskan. Kita akan bahas tentang estimasi biaya, cost estimating dulu. Cost estimate yang diperlukan pada tiap tahapan proyek itu ada 3. Ada preliminary estimate, ada semi-detailed estimate, kemudian detailed estimate. Preliminary estimate, semi-detailed estimate, kemudian detailed estimate. Nah, untuk preliminary estimate, cost estimate ini pada tahap planning. Jadi, estimasi biaya di preliminary estimate ini pada tahap planning, perencanaan. Pada tahap ini desain proyek belum ada. Jadi, mungkin hanya keinginan, ide, atau gagasan owner, keinginan owner. Pada tahap ini desain proyek belum ada dan baru dalam bentuk gagasan. Cost estimate diperlukan untuk analisis kelayakan proyek. Jadi untuk selanjutnya setelah gagasan itu dilakukanlah feasibility study nanti di semi detail estimate. Estimasi dihitung secara kasar berdasarkan proyek sejenis yang sudah pernah dibangun. Jadi ini estimasi yang kasar. Kemudian semi detail estimate. Cost estimate ini pada tahap konseptual engineering. Jadi pada tahap konseptual, di mana desain global proyek sudah ada. Sehingga cost estimate sudah dapat dihitung agak detail, berdasarkan kuantitas pekerjaan dan informasi harga satuan pekerjaan pada saat yang bersangkutan. Jadi ini biasanya owner minta bantuan perencana ya, konsultan perencana untuk menghitung ini semua. Karena ini di sini juga sudah ada misalkan gambar awal, kemudian dan dokumen-dokumen yang lainnya itu sudah ada meskipun tidak detail. Nah, yang berikutnya baru detail estimate. Cost estimate ini pada tahap detail engineering di mana semua informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan sudah lengkap. Pada tahap ini gambar konstruksi sudah ada. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah metode konstruksi, pekerjaan persiapan yang diperlukan, kondisi lokal, penggunaan sumber daya, dan waktu pelaksanaan. Ini kaitannya dengan pelaksana konstruksi atau kontraktor. Nah, ini timeline-nya dari estimasi biaya. Tadi preliminary estimate, semi-detail estimate, dan ini detail estimate. Ini masuk dalam planning, perencanaan. Kalau ini masuk dalam konseptual konsep, kemudian ini detail engineering-nya di sini. Nah, ini sudah masuk ke wilayah kontraktor. Nah, disinilah RAB ini sudah karena gambar sudah lengkap, kemudian di sini juga dokumen ya, di RKS sudah ada, jadi gambar rencana lengkap, kemudian bisa dihitung RAB. Nah, dalam pelaksanaannya ini sesuai dengan tahap perkembangannya, itu kontraktor juga membuat anggaran biaya lagi, yakni anggaran biaya sebenarnya. Anggaran biaya dari proyek yang sedang dilakukan dari mulai awal terus sampai selesai Jadi dia buat juga namanya RAP, rencana anggaran pelaksanaan. Kalau di sini RAB sudah ada tapi bangunan belum dibangun nih. Gedung misalkan belum dibangun. Nah, kalau di sini selama masa tahap konstruksinya nih, pelaksana nih, dihitung juga, kontraktor menghitung juga. Nah, nanti sampai akhirnya itu didapatkanlah rencana anggaran pelaksanaan. Saat melaksanakan proyek inilah kontraktor akan menghitung kembali biaya pelaksanaan proyek yang sesungguhnya. Biaya proyek yang sesungguhnya ini dikenal dengan istilah rencana anggaran pelaksanaan. Jadi kalau RAP-nya kurang dari RAB di sini sudah dibuat. Sedangkan di sini RAP dibuat terus sampai selesai tahapannya. Misalkan ini belanja sampai tahap di sini belanja material apa, kemudian di sini menggunakan tenaga kerja apa saja. Mungkin ini persiapan ya, pekerjaan persiapan sampai finishing. Sampai finishing tenaga kerja,
material maupun peralatan dihitung juga sampai selesai. Nah, bila RAP-nya kurang dari RAB lebih besar, maka proyek untung. Kontraktor mengatakan yes. Nah, tetapi bila RAP-nya lebih besar dari RAB, proyek akan merugi. Ini sepakat kontraktor no, nggak mau. Ya, jadi inilah dunia kontraktor. Adapun karena RAB mereka ditambahkan tadi penjelasan yang tadi di awal itu ditambahkan overhead plus profit. Nah, ini sudah ditambahkan. Jadi kalau misalkan RAP-nya kurang dari RAB, maka proyek untung. Bila RAP lebih besar dari RAB, maka proyek rugi. Demikian. Nah, bagian keduanya, cost control atau pengendalian biaya. Ini mungkin dua bagian ini. Sengaja saya cantumkan semua, karena dua ini mungkin terkait dengan, tapi terutama yang satu ya, WBS ya. Kalau kurva S, pengkodean biaya, earned value concept sudah masuk ke manajemen konstruksi. Tapi kurva S paling tidak kalian bisa bisa memahami bahwa di dunia konstruksi itu harus diikuti milestone, tahap-tahapannya segala macam harus diikuti. Jadi tidak asal ambil mana pekerjaan yang kita kerjakan semau kita, tidak. Kita harus ikutin dari WBS yang ada. Jadi pengendalian biaya di sini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama work breakdown structures atau WBS, kemudian kurva S, pengkodean biaya, cost code, ini earned value concept. Kalau ya dua ini terutama, sebenarnya tiga, ini masuk dalam masalah manajemen konstruksi. Kita di luar, maksudnya di luar itu, khususnya penilai. Tapi kalau WBS jelas ini kaitannya nanti dengan item pekerjaan. Item-item pekerjaan yang kita pilih, yang kita ambil untuk menyusun RAB. WBS atau Work Breakdown Structures. Oke. WBS adalah susunan pekerjaan yang lengkap selama perkembangan dan pelaksanaan proyek. Selama jalannya proyek ya. Susunan pekerjaan yang lengkap. Biasanya bentuk WBS seperti piramida, itu piramida karena misalkan dari satu ke duanya, kemudian ada beberapa item lagi, di bawahnya pun ada terbagi beberapa item lagi. Dan menggambarkan aktivitas pekerjaan. Pada susunan WBS terdapat level-level pekerjaan di mana semakin ke bawah levelnya makin naik dan menggambarkan pekerjaan yang lebih spesifik daripada level di atasnya. Susunan WBS tidak selalu sama untuk tiap proyek yang dikerjakan. Kaitannya dengan kompleksitas dari proyek. Proyek kecil tentunya berbeda dengan proyek yang besar, apalagi proyek yang kompleks WBS-nya. Dalam penyusunan WBS terdapat acuan-acuan sebagai berikut. Susunan WBS dibuat bertingkat atau level menurut ketelitian spesifikasi pekerjaannya. Atau susunan WBS dibuat berdasarkan penguraian yang diskrit dan logis, kemudian jumlah tingkat hierarki sesuai dengan kebutuhan tingkat pengelolaannya, jumlah elemen pekerjaan tiap hierarki sesuai dengan kebutuhan pengelolaannya, tiap elemen WBS diberi nomor. Nah, ini nomor ini nanti sudah ada di kertas kerja penilainya, sudah diberikan kode nomor tertentu ya, dengan nomor yang sesuai dengan tingkat hierarkinya. Elemen pekerjaan dalam WBS merupakan pekerjaan terukur. Karena kaitannya nanti dengan volume pekerjaan. Jadi di sini merupakan pekerjaan terukur. Baik itu satuannya dalam meter kubik, meter persegi, meter lari, kilogram, kemudian liter barangkali, kemudian satu satuan dan yang lainnya. OH, orang hari, lamsam, dan seterusnya. Nah ini contoh sederhana dari WBS, Work Breakdown Structure. Ini proyek, kemudian ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, pekerjaan beton. Nah, pekerjaan tanah sendiri kalau sederhana di sini ada galian tanah saja. Tapi nanti kalau lebih kompleks ada galian tanah, ada timbunan tanah, ada cut, ada fill. Kemudian pekerjaan fondasi ini pemancangan tiang misalkan. Kemudian pekerjaan beton, ada pekerjaan balok, kolom, plat. Ada lagi contoh WBS lain lagi, ini lebih meluas, mungkin proyeknya juga lebih besar, semisal ini. Proyek rumah toko, ruko.
Di sini ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan beton bertulang, pekerjaan pile cap, pekerjaan pondasi. Ini item pekerjaan utamanya kalau nggak salah di kertas kerja penilaian ada sekitar 15 atau 16 pekerjaan ya. Nah, kemudian sub itemnya banyak. Sub itemnya banyak. Jadi untuk misalkan pembersihan lahan, ini pekerjaan persiapan ada pembersihan lahan, ada pemasangan boplang. Pekerjaan tanah ada tanah timbunan, ada galian. Kemudian pekerjaan beton bertulang, misalkan rumah bertingkat, ini ada lantai 1, lantai 2. Lantai satunya ada slope kolom. Kemudian ada pengecoran atau beton ya, beton slope, backcasing slope, besi slope. Ya sama seperti kita yang melakukan seperti biasa. Ini lantai 2 juga ada plat deck, plat atapnya, kemudian ada kolom, ada plat lantainya, kemudian ada balok. Kemudian di sini ada pile cap. Pekerjaan pile cap di sini dibedakan. Pile cap sendiri, pekerjaan pondasi sendiri. Pile cap itu sebenarnya kepala dari pondasi. Kepala dari pondasi, jadi istilahnya apa ya? Pondasi plat setempat, tapi untuk plat tempatnya untuk beberapa pile, gitu loh. Untuk beberapa pile. Jadi ini pekerjaan pile cap ini dipisah. Kemudian juga di sini pekerjaan pondasi menggunakan tiang pancang. Ini 2 lantai mungkin mini pile ya, mini pile. Atau kalau emang tanahnya jelek itu bisa menggunakan pile. Tapi umumnya mini pile aja sudah cukup. Karena untuk 2 lantai pun masih bisa dengan menggunakan pondasi plat. Mungkin ini untuk karena ruko, mungkin untuk pembebanannya lebih besar. Nah, ini contoh gambar struktur WBS dan penomorannya. Nah, nanti juga kalian tidak usah risau, di kertas kerja penilaian sudah dicantumkan. Urutannya pun sudah sesuai, bahkan sesuai. Saya belum meneliti semua, tapi sepanjang yang saya lihat, kasus yang sesuai, yang saya cantumkan, kasus-kasus yang kita latihan bersama senior kalian itu, kita cantumkan itu sesuai dengan AHSP 2016. Padahal KKP penilaian bangunan itu merujuk pada AHSP 2013. Nanti barangkali di sela-sela kalian mengerjakan latihan, nanti kita sama-sama mengerjakan latihan, barangkali di sela-sela itu ada perbedaan, kita saling koreksi saja. Tapi sependek pengetahuan saya belum menemukan yang ini. Mungkin karena WBS-nya pun cakupannya tidak besar ya, karena proyeknya proyek rumah, jadi belum menemukan yang perbedaan yang signifikan dari AHSP 2013 dan AHSP 2016. Nah, berikutnya kurva S. Kurva S juga mungkin sudah ada dari kalian yang memberikan untuk tugas yang kemarin. Kurva S merupakan suatu grafik hubungan antara waktu pelaksanaan proyek dengan nilai akumulasi kemajuan pelaksanaan proyek mulai dari awal hingga proyek selesai. Sebentar, saya minta waktu sebentar. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, kurva S merupakan suatu grafik hubungan antara waktu pelaksanaan proyek dengan nilai akumulasi kemajuan pelaksanaan proyek mulai dari awal hingga proyek selesai. Kurva S terdiri dari 2 grafik, yaitu grafik yang merupakan rencana dan grafik yang merupakan realisasi pelaksanaan. Jadi ada kurva rencana, kurva S rencana, ada kurva S aktual yang merupakan realisasi pelaksanaan. Nah, ini contohnya kurva S. Nah, ini dari WBS kan? Dari WBS, pekerjaan persiapan. Ini jumlah harganya. Ini sudah dihitung. Maksudnya item yang ada di WBS, tapi sudah merupakan harga pekerjaan. Harga pekerjaan, yakni item-item pekerjaan, volumenya sudah dikalikan harga satuan. Sudah dikalikan harga satuan. Jadi harga ini rekapitulasi dari harga pekerjaan.
eh, saya minta ini dulu ya, sebentar, sekitar sejenak. Saya ini dulu, istirahat dulu ya, sejenak. Baik, Pak. Masih ada 1 jam. Ya. Suaranya sudah terdengar oleh kalian dan screen-nya sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, di sini ini awalnya dari WBS yang tadi ya, WBS, kemudian direkapitulasi, sudah dikalikan, sudah menjadi harga pekerjaan. Jadi merupakan hasil kali antara harga satuan dikalikan volume. Harga satuannya kan sudah dikalikan antara harga baik itu barang, jasa, upah, peralatan maupun material dikalikan koefisien. Itu jadi harga satuan pekerjaan. Kemudian dikalikan volume. Nah, ini sudah menjadi harga pekerjaan ya. Asalnya dari situ. Nah, kemudian ini dibagi total. Ini bobotnya kan, ini dibagi total, ini juga dibagi total, jadi bobotnya. Jadi totalnya 100%. Kemudian angka-angka ini dimasukkan. Ini biasanya quality control ya. Quality control ini bagian quality control ini membuat itu nanti kaitannya dengan manajemen konstruksi, critical path, jadi jalur kritis yang nggak boleh diganggu. Jadi mana pekerjaan-pekerjaannya ini bagiannya mereka. Nah, ini secara ini aja historisnya semisal itu. Kemudian nanti mereka bagi ke item-item pekerjaan yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaannya. Dari misalkan dibutuhkan berapa kalender kerja. Misalkan ini dibutuhkan 10 minggu untuk pekerjaannya bagaimana sampai bobotnya itu bisa sampai 100%. Ini kan 100%. Ini bobotnya bisa 100%. Dari mulai 1,6, 0, mulai 1,6, ini tahap kedua, ini sampai 4,9 ya, 1,6 ditambah 3,29. Di sini, lihat di sini, tahapannya, ini 4,9, yakni 1,6 tambah 3,29. Kemudian ini 11,5, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, terus sampai ini 0, sampai 0 kan? Karena ini mulai ini dari 100, ini sampai 0. Nah, kumulatifnya ini dijumlahkan ini jumlahkan ini jadi ini jumlahkan ini jadi ini, terus sampai 100%. Misalkan realisasinya, nah nanti diplot nih titik-titiknya sampai 100. Di sini kan 98,2. Ini di sini 88,4. Nah, terus dibuat plot, inilah dinamakan kurva S. Jadi progres dari proyek rencananya semisal itu. Nah, ternyata di sini diberikan kumulasi kurva S aktualnya, realisasi pekerjaannya, tapi baru berjalan 5 minggu. 5 minggu bisa sama, tapi pertamanya mengalami percepatan nih. Langsung 4,9. Kemudian di sini sampai di minggu kedua. Minggu kedua ke sini mengalami perlambatan. Ini lebih kecil kan? Lebih kecil dari sini, tapi tetap diakumulasikannya, kumulatif realisasi aktualnya itu sama-sama mencapai 50,4 di minggu ke-5. Jadi setengah jalan ini sama. Nah, nanti berikutnya sama bagaimana. Jadi intinya dalam sebuah tahapan pekerjaan proyek itu ada critical path, ada jalur kritis yang tidak boleh diganggu. Ada juga item pekerjaan yang nanti, nah itu bagian manajemen konstruksi, bagian quality control yang ngatur. Itu nanti ada tahapan-tahapan yang tidak boleh diganggu gugat, harus sesuai dengan waktunya, harus sesuai urutannya. Karena kita nggak mungkin, misalkan
kolom lantai 1 itu harus didahulukan sebelum plat lantai. Jadi nggak mungkin kita membangun plat lantai dulu, kemudian baru kolom lantai 1 di bawahnya, kan nggak bisa. Jadi ada tahapan-tahapan yang tidak boleh tidak harus sesuai urutan. Kemudian ada tahapan-tahapan yang kita bisa overlapping atau bisa ditunda pekerjaannya karena konsentrasi untuk ini. Jadi ini nanti masuknya juga ke analisis efisiensi biaya. Peralatan. Jadi misalkan peralatan yang kita punya itu misalkan perancah hanya muat untuk per misalkan 10 meter persegi, sedangkan bangunan lantai 1 dibutuhkan 100 meter persegi. Nah, ini jadi nanti efisiensi peralatan dan biaya. Itu mereka orang-orang bagian quality control, bagian manajemen konstruksi yang akan mengurus itu. Saya sendiri nggak kurang paham untuk dari sisi itunya. Cuma semisal itu. Jadi tahapan-tahapan ini, nah ini menunjukkan bahwa proyek ini aktual ini dia lebih lambat, tapi tidak mengapa karena ini bisa lama. Jadi nanti salah satu keuntungan dari kontraktor ketika memberikan penilaian menggunakan kurva S, mereka bisa tuh menghemat waktu, bisa mempercepat untuk pekerjaan yang memang bisa dilakukan lebih awal. Jadi mereka dengan tenaga pekerja yang misalkan cukup tersedia, mereka bisa membagi misalkan, ya udah kita laksanakan aja selama pekerjaan pembersihan lapangan, kita langsung laksanakan pekerjaan apa misalkan. Nah, jadi bisa overlapping pekerjaan. Nah, nanti kaitannya bila efisiensi ini lebih efisiensi dilakukan, tentunya nanti akan melahirkan keuntungan dari sisi biaya proyek. Karena makin cepat itu biasanya lebih tenaga pekerja itu juga bisa lebih berhemat. Misalkan dibutuhkan waktu sekian hari dengan sekian hari saja. Nah, biasanya dari sisi itu istilahnya penghematan yang boleh dilakukan. Bukan berarti kita istilahnya mengambil penghematan dengan memberikan material yang tidak seharusnya, campuran beton, kekuatan beton yang tidak mutu beton yang tidak seharusnya, itu sudah masuk kesalahan fatal dan bisa kena penalti kalau misalkan bisa ditemukan semisal itu, bisa terkena penalti baik bagi individu maupun dari sisi kontraktornya sendiri. Jadi hal semisal itu yang masih bisa untuk dari sisi penghematan. Nanti kaitannya nanti dengan RAP tadi. Jadi RAP-nya jauh lebih rendah dibanding dengan RAB. Nah, itu masih bisa strategi semisal itu masih bisa dilakukan. Dan strategi lainnya yang mungkin saya juga kurang paham dalam hal ini untuk dari sisi efisiensi biaya untuk material peralatan maupun waktu terutama. Oke, ini contoh dari kurva S. Yang berikutnya ini masuk dalam bagian pengendalian biaya. Ini juga saya nggak begitu ini, tapi saya nggak apa-apa, saya berikan saja ini bahwa dalam rangka mengadakan pemantauan dan pengendalian, sistem nomor atau kode biaya berfungsi menjelaskan urutan, posisi dan hubungannya dengan paket kerja dan lapisan struktur lainnya. Di sini nggak saya cantumkan ya, semisal bagaimana untuk pengkodean biaya, termasuk juga untuk konsep nilai hasil, earn value concept. Jadi konsep nilai hasil adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung besarnya biaya menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan atau dilaksanakan. Jadi ini sama seperti sebenarnya untuk RAP, sesuai dengan sesuai dengan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan atau diselesaikan. Dalam meninjau konsep nilai hasil terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Jumlah pekerjaan telah diselesaikan, maka yang diukur adalah besarnya unit pekerjaan yang telah diselesaikan pada suatu waktu. Nah, ini kaitannya dengan waktu kan, tadi efisiensi waktu. Jumlah anggaran yang disediakan untuk suatu pekerjaan. Ini juga nanti masuknya ke efisiensi biaya. Nah, tapi kita nggak concern di dua terakhir ini. Nah, sekarang masuk ke pembahasan kedua. RAB. Ya, tinggal 1 jam lagi.
nanti pertanyaannya sekalian saja kalau misalkan ada pertanyaan di setelah pembahasan slide ini. Nah, ini untuk tujuan pembuatan RAB ini dari beberapa sisi, yakni bagi owner, bagi perencana atau konsultan MK, kemudian bagi kontraktor. Ini akan dijelaskan dalam bahasan tersendiri. Ada di bahasan awal di materi pendukung, saya lupa 1 apa 2 ya. Kemudian nanti kalau ada waktu saya coba akan singgung secara cepat nanti di slide yang di pembahasan materi pendukung. Kemudian ini ada macam-macam RAB, ini kaitannya juga tentang tadi estimasi untuk RAB kasar, RAB rinci. Ini yang pertama rencana anggaran biaya taksiran, owner, ini masuk dalam RAB kasar. Ini yang tadi owner ya, di gagasan, ide, konsep, gagasan atau ide. Ini kemudian rencana anggaran biaya pendahuluan, ini konsultan perencana. Kemudian rencana anggaran biaya detail, kontraktor, dan ini anggaran biaya sesungguhnya. Tadi yang setelah selesai itu, yang masuk dalam pembahasan terakhir tadi, yang ini, earn value. Atau dari sisi kontraktornya, rencana anggaran pelaksanaannya. Real cost-nya, anggaran biaya sesungguhnya berapa. Nah, ini di sini rencana anggaran biaya taksiran, ini dari sisi owner. Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan oleh pemilik untuk memutuskan pelaksanaan ide atau gagasan untuk membangun proyek atau tidak. Biasanya masih dibantu dengan studi kelayakan proyek. Rencana anggaran biaya kasar ini juga dipakai sebagai pedoman terhadap anggaran biaya yang dihitung secara teliti. Karena bagaimanapun gagasan owner, keinginan owner nanti sudah akan keluar di situ ya. Keinginan saya ingin begini, saya ingin bangunan semisal ini gini-gini, dia ada nanti. Jadi itu sebagai landasan juga untuk menghitung RAB yang lebih detail. Selanjutnya RAB pendahuluan, yang ini dibuat oleh konsultan perencana. Setelah misalkan kontraktor berbicara ke pihak misalkan arsitek atau yang lainnya, kemudian ya udah kalau gitu langsung ditindaklanjuti aja Pak. Misalkan ditindaklanjuti dengan meng-hire sebuah konsultan atau perencana. Nah, nanti dibuatkanlah nanti di situ sudah ada gambar bestek, nanti dilengkapi, kemudian juga ada rencana kerja dan syarat-syarat RKS dan yang lainnya. Jadi perhitungan anggaran biaya ini dilakukan setelah gambar rencana atau desain selesai dibuat oleh konsultan perencana. Jadi konsultan perencana membuat gambar desain juga, tapi sebagai pendahuluan. Karena untuk pelaksanaan belum nih, di sini tahap pelaksanaan kan ini oleh kontraktor. Jadi perhitungan anggaran biaya ini lebih teliti dan cermat sesuai ketentuan dan syarat-syarat penyusunan anggaran biaya. Sudah ada ketentuan dan syarat-syarat penyusunan anggaran biaya, seperti harga satuan pekerjaan, ini juga sudah diberikan, dihitung dari harga satuan bahan dan harga satuan upah, berdasarkan perhitungan analisis BOW atau SNI. Kalau BOW yang terdahulu ya, yang lama. Kalau SNI ini yang sekarangnya HSP 2016. Sebelum HSP 2016 ada SNI per item masing-masing. Jadi SNI untuk menghitung harga satuan pekerjaan persiapan, SNI untuk menghitung harga satuan pekerjaan pondasi. Jadi nah di HSP ini sudah dijadikan satu. Bahkan lebih luas lagi karena di dalam HSP sendiri ada semua bidang pekerjaan umum dicantumkan, baik bagian umum, baik bidang umum, bidang sumber daya air atau SDA, bidang bina marga atau jalan, yang terakhir bidang cipta karya, perumahan dan gedung. Nah, ini sudah ada semua di situ. Jadi lebih menyatukan konsep agar kontraktor itu bisa merujuk kepada peraturan tersebut. Kontraktor yang ada merujuk kepada peraturan tersebut. Jadi menyamakan konsep juga. Dan yang ini sekedar sisipan aja dari saya. Kalian pun nanti di pekan depan HSP, nanti di HSP-nya 2016 akan saya share di akhir perkuliahan. Kalau tidak salah, yang terakhir, yang teranyar itu HSP 2016, yakni dari peraturan Kementerian PUPR nomor 28 tahun 2016 itu tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Di dalamnya tercantum bidang umum, bidang sumber daya air,
bidang marga atau jalan jembatan, kemudian bidang cipta karya. Jadi sudah tercantum. Nah, selain bidang cipta karya, hendaknya kalian pun tidak menutup mata begitu saja ya. Seperti bidang umum, itu bidang bina marga, jalan, jembatan, termasuk juga bidang sumber daya air. Saya dapat konsultasi dari senior kalian, itu dia mendapati kasus menghitung untuk RAB untuk bendungan. Nah, bendungan ini kaitannya pekerjaan sumber daya air, yaitu kaitannya dengan sumber daya air ya, bendungan, irigasi, gorong-gorong, kemudian drainase, dan yang lainnya, itu masuk dalam. Nah, itu dihadapkan ada kasus semisal itu, menghitung bendungan. Memang sih tidak dijelaskan di mata kuliah ini, tapi paling tidak kaidah-kaidahnya masih sama. Cuma HSP rinciannya item WBS-nya itu berbeda. Tapi kita nanti bisa berpatokan di sana kalau misalkan kalian dihadapkan dengan kasus yang semisal, atau bahkan kasus misalkan jalan dan jembatan, menghitung jalan, itu HSP-nya rinciannya WBS-nya itu mungkin berbeda, tapi patokannya sudah dicantumkan di situ. Tinggal kalian memilih dan menyesuaikan sesuai dengan gambar kerja yang didapatkan. Nah, di situ sudah ada harga satuan pekerjaan, kemudian ada gambar BESTEK juga, gunanya untuk menentukan atau menghitung besarnya volume masing-masing pekerjaan. Ya, karena sudah ada gambar, kita bisa menghitung volume. Kemudian BESTEK atau rencana kerja dan syarat-syarat RKS, gunanya untuk menentukan spesifikasi bahan dan syarat-syarat teknis. Misalkan di situ digunakan, jadi dalam RKS itu menggunakan mutu beton sekian, ya, menggunakan material beton, tapi mutu betonnya dari mana? Nah, nanti di RKS dijelaskan. Makanya itu kalau misalkan kalian nggak mendapatkan, berarti makanya asumsi. Misalkan saya dalam gambar kerja tidak diketahui mutu betonnya, berarti bisa dengan asumsi. Atau datang ke lapangan, tapi datang ke lapangan kita nggak bisa tahu, kecuali dengan tes, misalkan NDT, non-destructive testing, untuk menentukan kuat tekan beton, sehingga kita bisa dari situ bisa diasumsikan mutu betonnya berapa. Tapi kan itu akan tentunya dapat mengeluarkan biaya lagi untuk ini. Tapi paling tidak kalian berusaha untuk item pekerjaan yang diambil itu kira-kira atau paling nggak diasumsikan masuk dalam gambar tersebut, gambar rencana yang kalian dapatkan. Sembari kalian juga visit ke lapangan dan yang lainnya. Nah, di sini yang berikutnya rencana anggaran biaya detail oleh kontraktor. Yakni anggaran biaya ini dibuat oleh kontraktor setelah melihat desain konsultan perencana seperti gambar BESTEK dan rencana kerja dan syarat RKS. Dalam pengerjaan, pembuatannya lebih terperinci, teliti, dan menyeluruh karena sudah memperhitungkan segala kemungkinan seperti melihat medan pekerjaan di lapangan dan mempertimbangkan metode-metode pelaksanaan. Rencana anggaran biaya ini kemudian dijabarkan dalam bentuk penawaran oleh kontraktor pada waktu pelelangan atau pada waktu tender ya. Kemudian pada waktu tender ditawarkan, yakni kontraktor melakukan penawaran. Nah, nanti kalau kaitannya dengan harga yang pasti, fixed price, atau ini kaitannya dengan kontrak kerja konstruksi, nanti seperti apa? Apakah nanti bentuknya lump sum, atau bentuknya fixed price, atau bentuknya mengikuti perubahan harga di pasaran, itu juga bisa. Nah, biasanya kalau fixed price ini resikonya besar bagi kontraktor, tapi tentunya mereka sudah mempertimbangkan untung ruginya dengan menaikkan harga, misalkan harga di awal. Jadi karena pokoknya naik tidak naik ya harganya tetap. Itu baik. Ada juga yang saya lupa, jadi mengikuti perkembangan. Jadi kalau misalkan harganya naik ya ikut naik ininya. Tapi itu sudah disetujui oleh owner juga. Jadi nanti owner yang membayarkannya sesuai dengan tingkat harga di lokasi tersebut. Nah, ini ada anggaran biaya sesungguhnya, real cost. Jadi real cost ini artinya biaya yang sebenarnya, yang hanya biasanya diketahui oleh kontraktor sendiri, penerimaan di atas
dikurangi real cost adalah laba diperoleh setelah didapatkan laba ya. Nanti jadi di situ diperhitungkan nanti jadi biaya RAB yang awal sebelum ditambahkan overhead dan profit. Jadi biaya yang sesungguhnya. Nah, berikutnya data untuk menghitung RAB. Kalau yang ini kaitannya dengan ini ya, dengan ini. Kalau penilai kan sampai sebelum tahap pokoknya biaya langsung. Kalau dari sisi penilai. Kalau untuk yang overhead plus profit itu sudah masuk dalam dunia konstruksi. Nah, berikutnya data untuk menghitung RAB. Di sini ada yang dibutuhkan gambar rencana, yakni misalkan gambar struktur, arsitektur, interior, mechanical, electrical, plumbing, dan landscape. Kemudian tadi rencana kerja dan syarat-syarat RKS. Kemudian ini gambar rencana ini dokumen engineering drawing DED ya. Nah, kemudian berita acara penjelasan pekerjaan, kemudian peraturan-peraturan normalisasi yang terkait, kemudian daftar harga satuan material yang berlaku pada daerah lokasi proyek, dan daftar harga satuan upah yang berlaku pada daerah lokasi proyek. Ada material, ada upah. Dan satu lagi biasanya peralatan. Nah, kalian bisa dapatkan harga satuan ini di jurnal harga bangunan yang terbit setiap tahun sekali oleh saya lupa namanya, itu di online shop juga sudah ada. Kalau nggak salah per bukunya itu sekitar 500 ribuan itu per tahun. Jadi misalkan tahun 2000 yang terakhir edisi 39 jurnal harga bangunan tahun 2020 dan itu meliputi seluruh wilayah Indonesia. Jadi harga provinsi ini sudah tercantum, harga provinsi misalkan DKI Jakarta dengan Jawa Barat itu tercantum, sudah meliputi seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalian bisa menggunakan itu. Atau kalian bisa mengambil dari standar harga barang dan jasa yang biasanya dikeluarkan oleh Pemda setempat, baik itu daerah tingkat 1 gubernur maupun daerah tingkat 2 kabupaten atau wali kota. Nanti bisa diambil daftar harga satuan dari situ. Atau kalau tidak dari Kementerian PUPR di wilayah-wilayah di mana lokasi proyek itu berada. Dan di jurnal harga satuan sendiri dari edisi lama pun ada. Barangkali kalian ingin menghitung biaya di provinsi mana, tapi beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, misalkan sekarang 2020 patokannya, berarti ambil harga jurnal yang harga 2015, itu bisa. Tapi yang penting ketersediaan itu ya, yang cetakan jurnal harga bangunan masih ada nggak yang tahun 2015? Tapi yang kalau 2020 masih ada bisa menghubungi langsung penerbit resminya, saya lupa namanya apa, bisa juga beli di online shop. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan RAB globalnya ini ada 7 langkah. Yang pertama, mengumpulkan data yang diperlukan dan berkaitan dengan proyek. Yang kedua, estimator. Ketika saya mengatakan estimator, mungkin dari sisi kalian pahami saja penilai sebagai kalian karena fungsinya sebagai estimator. Cuma estimator kan untuk proyek yang belum jadi, kalau penilai mungkin proyek yang belum jadi atau proyek yang sudah eksis, bangunan yang sudah ada. Estimator sebelum melakukan perhitungan harus lebih dahulu mengetahui keadaan lapangan, lokasi proyek. Ini juga mungkin bisa jadi bagi kalian untuk visitasi ya ke lapangan. Langkah ketiga, membuat sistem dan tabel-tabel untuk memudahkan perhitungan volume dan harga satuan. Ini juga sudah disediakan di KKP, penilaian bangunan, kertas kerja penilaian bangunan. Kemudian langkah 4, atau nanti silahkan saja dibuat misalkan supaya kalian makin terampil di kertas kerja penilaian itu kalian modifikasi ada item-item yang barangkali disediakan, semisal untuk karena di HSP 2016 belum include pekerjaan atap untuk baja ringan. Nah, nanti bisa kalian isi bikin
lembaran baru di Excel-nya, bikin lembar barunya, kemudian kalian masukkan untuk menghitung pekerjaan atap baja ringan. Kalau untuk hitungannya di ASP 2016 belum dicantumkan, koefisiennya pun nggak ada, tapi kalian bisa cari di internet karena masing-masing, tapi berbeda ya, satu dengan yang lainnya, masing-masing vendor atau masing-masing produsen atap baja ringan tuh berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau untuk keseragaman saya belum dapatkannya untuk yang atap baja ringan, untuk koefisien harga upah material maupun peralatannya. Tapi bisa juga nanti di kertas kerja penilaian itu disisipkan untuk harga pekerjaan yang sifatnya yang satuannya lamsam, borongan. Jadi ketika untuk rekapitulasi, di rekapitulasi harga pekerjaan, yang itu nanti keluarannya untuk outputnya RAB, itu bisa kalian masukkan item pekerjaan baru untuk atap baja ringan, atau masukkan di item pekerjaan atap, tapi di HSP-nya ditambahkan satu baris untuk memasukkan pekerjaan atap baja ringan yang lamsam, yang borongan. Adapun kalau yang sifatnya harga satuan pekerjaannya mungkin bisa didapatkan di masing-masing vendor atau produsen atap baja ringan, karena keseragamannya belum, sependek pengetahuan saya belum mendapatkan yang keseragaman untuk analisis harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan atap baja ringan. Jadi nanti silakan saja dibuat dimodifikasi kertas kerja penilaiannya supaya bisa mencakup itu. Begitu juga nanti dalam menghitung volume. Nah, menghitung volume pekerjaan, saya memberikan informasi ke mahasiswa agar membuat sheet yang baru. Karena di isian, di kolom isian yang di KKP penilaian bangunan itu menuliskan rumusnya agak susah karena di situ hanya ada panjang, lebar, tinggi. Mungkin rumus bukan susah ya, mungkin bisa saja sih. Tapi kemudian jumlah perhitungan untuk item pekerjaan yang sama pun belum banyak. Jadi biasanya saya menyuruh mahasiswa untuk menghitung volume pekerjaannya di lembar yang baru, tapi hasil akhirnya dimasukkan di kolom yang sesuai, begitu. Kemudian, nah ini tadi udah membuat sistem dan tabel-tabel, mudah-mudahan ini sudah ada di kertas kerja penilaian bangunan. Bahkan nanti mudah-mudahan nanti akan saya share juga ini format untuk format AHSP yang sudah dibuat dalam bentuk Excel tapi di luar kertas kerja penilaian bangunan. Jadi sebagai pembanding saja atau sebagai untuk bahan untuk modifikasi kertas kerja penilaian bangunan. Berikutnya langkah keempat, membuat perhitungan volume untuk tiap pekerjaan yang ada. Ini kita sudah melewati untuk belajar menghitung volumenya. Satuan volume pekerjaan yaitu meter kubik, meter persegi, dan meter lari. Kemudian kilogram, ton, buah atau biji atau satu satuan ya, unit. Kemudian liter dan yang lainnya. Kemudian langkah kelima, membuat perhitungan harga satuan untuk tiap pekerjaan. Harga satuan berdasarkan peraturan yang berlaku yang terdiri dari harga material dan upah. Ini yang tadi saya singgung. Kalian bisa ngambil dari jurnal harga bangunan yang terbit tiap setahun sekali, atau dari standar harga barang dan jasa yang diterbitkan oleh Pemda setempat. Bisa daerah tingkat 2 maupun daerah tingkat 1. Kemudian yang berikutnya menjumlahkan harga tiap jenis pekerjaan. Nah, yang terakhir membuat rekapitulasi dari masing-masing jenis pekerjaan sehingga diperoleh harga nominal proyek. Dan inilah yang dimaksud RAB ini. Nanti di sini hasil rekapitulasinya. Nah, hasil perhitungan dari langkah 1 sampai dengan 7 adalah biaya langsung. Nah, inilah kita sampai di sini RAB-nya. Nah, ini kalau untuk pihak pihak pelaksana proyek, dalam hal ini kontraktor,
Tentunya ditambah dengan profit, overhead, pajak, asuransi, dan lain-lain yang disebut biaya tidak langsung. Umumnya keuntungan itu 8-10%, tapi dengan overhead dan yang lainnya sampai 15%. Sampai 15%. Nah, maka jadilah yang dimaksud dengan rencana anggaran biaya. Inilah dari sisi kontraktor. Nah, kalau kita dari sisi ini. Ini saya mengambil kesimpulan seperti ini karena saya melihat dari kertas kerja penilaian bangunan ya. Jadi hasil akhirnya tuh yang di sini. Hanya di sini. Nah, jadi semisal ini langkah-langkah pembuat terapinya kalau dibuat bagannya, ini ada kita butuh gambar, kemudian spesifikasi dan syarat-syarat. Kadang kita hanya butuh gambar saja ya, spesifikasi dan syarat-syarat kita berasumsi seperti tadi. Gambar betonnya sudah ada, gambar detail kolom sudah ada. Kemudian misalkan di situ nggak dijelaskan selimut betonnya. Biasanya di sini dijelaskan selimut betonnya sekian, mutu betonnya sekian. Nah, kalau misalkan nggak ada, ya paling tidak asumsi yang kira-kira mendekati, atau kita gunakan mutu beton yang proper, bukan mutu beton yang paling rendah. Misalkan untuk bangunan gedung ya, wah kan masa sih pakai mutu beton yang paling rendah? Biasanya mutu beton yang paling rendah biasanya untuk yang kolom praktis atau elemen-elemen yang tidak menopang beban struktural langsung. Jadi misalkan kolom praktis itu bisa karena itu untuk mengikat dinding saja. Jadi tidak ini mutu betonnya yang paling rendah pun tidak mengapa. Jadi nanti kalian banyak berasumsi kalau misalkan hanya ditemukan gambar saja di lapangan. Kalau mau presisi, kalian tes beton. Kalau misalkan RKS-nya tidak ada, penjelasan spesifikasi nggak ada, ya kalian kalau misalkan tes beton, pengen tahu mutu beton, wah kan itu akan mahal lagi biayanya. Jadi paling nggak berasumsi aja, patokannya seperti tadi. Kalau elemen yang bukan elemen struktural, itu bisa menggunakan mutu beton yang rendah. Tapi kalau elemen struktural bisa menggunakan mutu beton yang tinggi atau mutu beton yang umum, pertengahan. Kemudian nanti kalian menghitung dari sini, menghitung volume pekerjaan. Nah, kemudian dari daftar upah, tenaga kerja, kemudian daftar harga alat, kemudian dibuat daftar analisa dalam AHSP 2016. Kemudian di AHSP sendiri sudah dicantumkan nanti daftar harga satuan pekerjaan. Sebenarnya belum, tapi item-itemnya sudah ada, dijelaskan di situ, tinggal nanti kita nginput. Di kertas kerja penilaian kita nginput daftar harga yang baru. Daftar harga yang baru, kemudian kita hitung harga biaya tiap pekerjaan dengan mengalihkan volume pekerjaan dengan daftar harga yang tadi. Sehingga keluarlah biaya total pekerjaan. Biaya total pekerjaan ini RAB dari sisi kita, dari sisi penilai. Nah, kemudian kalau untuk dunia kontraktor ditambahkan ini, biaya overhead, profit, pajak, dan yang lain-lainnya. Jadilah RAB ini. Nah, untuk analisa harga satuan, komponennya yaitu yang fokusnya dari kita penilai, yakni biaya bahan atau material, biaya upah atau tenaga kerja, dan biaya peralatan. Nah, peraturan yang digunakan kita mau teranyar nih untuk analisis harga satuan pekerjaan tahun 2016 dari Kementerian Peraturan Menteri PUPR nomor 28, yaitu yakni perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu. Ini akan diberikan pembahasannya lebih luas di pertemuan pekan depan, pertemuan ke-10. Nah, ini semisal ini nanti. Ini ada misalkan untuk item pekerjaan, ini juga penomorannya ada, kode-kodenya sudah ada. Jadi ini pembersihan 1 meter persegi lapangan dan peralatan. Ini sudah ada item pekerjaan ini. Tinggal kita kira-kira dari gambar kerja yang ada, ini pantas dimasukkan atau tidak? Harus dimasukkan atau tidak pembersihan lapangan? Nah, kalau misalkan dimasukkan, ya sudah, kita ambil dari sini. Plus koefisien pun sudah ada. Saya meninggalkan penjelasan koefisien ya untuk pekan depan. Syukur-syukur nanti kalian cari tahu sendiri. Nah, kalau kalian ini sampai dari D. Sampai di D. Nah, di bidang konstruksi,
Nah, di sini sudah ada kan 15% dikali D maksimum, bahkan nilai maksimum. Nah, ini kan untuk memberikan keseragaman harga wajar. Jadi tidak sampai terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Menggunakan material yang misalkan yang kurang baik atau yang lainnya. Kalau ini juga tidak semaunya sendiri mendapatkan. Nah, kemudian keuntungan lainnya misalkan dari apa? Nah, markup yang ini kan emang sudah diberikan ketentuannya, dibolehkan. Nah, yang dari yang tadi efisiensi biaya peralatan, efisiensi waktu, dan yang lainnya itu bisa menjadi keuntungan bagi kontraktor juga. Nah, jadi untuk kontraktor setelah G nanti ditambahkan E. Nah, kalau yang kita nanti saya coba cek lagi, kalau tidak salah kita hanya berhenti di D. Ini RAB-nya nih. Kalau ini maaf, ini untuk harga pekerjaannya nanti di sini. Analisis harga satuan pekerjaannya. Kalau yang untuk kontraktor nanti sampai E sampai ini F, yakni D ditambah E. Ini langkah-langkah menghitung RAB biaya langsung yang tadi ya. Sebenarnya ini sama yang tadi nih. Semisal ini langkah-langkahnya. Untuk menghitung volume pekerjaan berdasarkan gambar rencana, membuat daftar harga satuan bahan, HSB dan HSU. Sekali lagi ini diambil bisa dari jurnal harga bangunan yang terbit setahun sekali, bisa juga dari standar harga barang dan jasa yang dikeluarkan oleh Pemda setempat, bisa juga dari Kementerian PU di wilayah-wilayah yang terkait, atau bisa juga kita survei ke lapangan, ke vendor-vendor, ke produsen, ke distributor, kita survei harga, itu juga bisa. Tapi tentunya banyak makan waktu kan, yang lebih cepat beli saja misalkan jurnal harga bangunan atau download ini standar harga bangunan dan jasa tiap wilayah. Kemudian berikutnya menghitung analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan peraturan yang berlaku. Ya, peraturan yang berlaku saat ini yang teranyar ASP 2016. Kemudian menghitung harga pekerjaan berdasarkan volume dan harga. Setelah ASP didapat, harga satuan juga didapat. Kan ini harga satuan ASP ini sudah mengandung volume. Volumenya nanti dikalikan harga satuan. Harga satuannya nanti sudah dikalikan koefisien. Nah, nanti dikalikan volume. AHSP ini yaitu HSB yang sudah dikalikan koefisien. Tadi, koefisien yang tadi. Nah, ini. AHSP adalah harga satuan baik bahan, tenaga kerja maupun upah maupun peralatan yang sudah dikalikan koefisien. Nanti harga pekerjaannya yang tadi AHSP yang ini dikalikan volume pekerjaan. Setelah itu membuat rekapitulasi harga. Nah, harga pekerjaannya. Nah, kemudian item-item pekerjaan, kan ini berarti masuknya sub-sub item ya. Jadi item pekerjaan. Nah, item pekerjaannya direkapitulasi. Jadi kalau nggak salah ada sekitar 16 item pekerjaan. Nah, 16 item pekerjaan itu masing-masingnya banyak sub-item. Bahkan sampai ada 40 sub-item. Sekitar 36 sub-item. Itu di pekerjaan, kalau nggak salah di pekerjaan kayu atau ini. Jadi banyak, sampai puluhan sub-item. Nah, yang sub-item itu rekapitulasi jadi menjadi harga pekerjaan, harga item pekerjaan. Harga item pekerjaannya direkapitulasi lagi menjadi RAB. Jadi semisal itu. Nah, untuk nomor 1, langkah-langkah menghitung RAB, menghitung volume pekerjaan berdasarkan gambar rencana. Ini sudah kita lewati, mengidentifikasi jenis pekerjaan, kemudian menghitung volume dari masing-masing jenis pekerjaan tersebut. Nah, ini kan semisal ini volumenya, pekerjaan persiapan, itemnya misalkan 2, padahal ada banyak ya, sekitar 14 item kalau nggak salah. Pembersihan dan perataan, pengukuran dan pemasangan boplang, nah ini dihitung, diukur. Sebentar, ini kalau di sini nampak ya.
Nah, di sini 13 meter, 15 meter, berarti 15 meter kali 5 meter. Nah, di sini ada pembersihan perataan. Pembersihan dan perataan ini minimal sama dengan perimeter yang di lapangan. Minimal sama atau lebih. Biasanya kalau lebih, termasuk juga pemasangan boplang, itu dilebihkan bisa sampai tritis, panjang tritis 1,5 sampai 2 meter, bisa juga ditambahkan 0,5, jadi ini tidak kaku ya. Berarti kalau pengukuran ditambahkan sekian, enggak. Ada juga yang hitung ya udah berdasarkan tritis. Tapi tritis terlalu misalkan papan boplangnya terlalu jauh, ya tinggal ditambahkan 1 meter. Di sini tambahkan 1 meter. Untuk papan boplangnya 1 meter di luar perimeter, misalkan. Nanti benang-benangnya ya sesuai dengan as benang-benangnya, atau di sini ada dinding di dalamnya, dipasang benang lagi terus untuk pemasangan boplang. Jadi kalau sama mungkin agak susah ya. Kalau di sini sama berarti pemasangan kayu boplangnya sama, berimpit enggak ya? Karena nanti yang berimpit itu benangnya. Kalau kayu-kayu boplangnya itu di luar. Nah, tapi kalau pembersihan perataan bisa sama atau lebih. Kalau kurang ya tidak ya. Kita ini kan untuk lantai kerja bangunan. Jadi sama atau lebih. Umumnya lebih ya, dilebihkan. Nanti silakan ngambilnya lebihnya berapa dari perimeter 15 kali 15. 15 kali 5 ini. Misalkan di sini dilebihkan tritis itu 1,5 sampai 2, ya sudah. Berarti ini 5 ditambah 2 tambah 2, berarti 5 tambah 4. Berarti ini 9, dikalikan 13 tambah 2 tambah 2, 17. Berarti 9 meter kali 17 meter. Itu untuk pembersihan atau perataan. Atau cukup 1 meter, itu silakan. Jadi ini bukan harga yang pasti. Kalau untuk penghematan ya sudah menghitung sesuai ini saja. Untuk menghemat untuk taksiran, karena misalkan untuk rumah pribadi ya udahlah kita di lapangannya saja. Tapi kan mungkin pekerjaan sih dilebihkan sedikit ya. Nanti untuk paling nggak kita hanya taksiran paling hemat tuh berapa sih kalau rumah yang akan kita buat. Nah, nanti kan kita bisa buat semisal itu. Jadi ini permasalahannya luas. Kemudian untuk menghitung volume pekerjaan yang ini juga sudah kita lewati, silakan dihitung saja. Misalkan ini pondasi batu kali, sisi atas 0,3 meter, sisi bawah 0,8 meter, tingginya 0,8 meter. Ini coba di volumenya betul atau tidak, saya belum ngecek, dengan panjang 5 meter, misalkan. Kemudian ini yang pasangan dinding bata, tingginya 3 meter, kemudian panjangnya 5 meter, dan seterusnya. Di sini tidak memakai ini ya, tidak memakai extrude. Nah, nanti silakan dicek aja. Kemudian plesteran 30 meter persegi untuk plesteran. Nanti juga diperhatikan plesteran untuk depan, untuk luar dan dalam. Sisi luar dan sisi dalam. Nah, kemudian membuat daftar harga satuan bahan dan tenaga dalam AHSP, tinggal kerja penilaian pun sudah dicantumkan. Nah, aslinya kalau tidak salah merujuk pada AHSP 2013, sementara yang terbaru AHSP 2016, kalian pastikan atau kalian cek bahwa harga satuan harga satuannya ini maksudnya yang nanti koefisien harga satuannya itu sama dengan dari di KKP harus sama dengan yang di AHSP 2016. Silakan nanti dicek. Nanti akan di akhir perkuliahan akan saya share AHSP 2016. Mudah-mudahan. Setelah itu menghitung analisa harga satuan. Nah inilah AHSP ini, tampilannya semisal ini. Harga satuan ini kan yang kita cari dari lapangan, atau kita dapatkan dari jurnal harga bangunan, atau yang kita dapatkan dari standar harga satuan barang dan jasa dari Pemda wilayah-wilayah setempat. Nah, kemudian koefisien dikalikan harga satuan, dapat ini. Saya meninggalkan penjelasan angka koefisien ini dari mana, silakan dicari
atau nanti kita ketemu di pekan depan insya Allah. Nah, nanti baru yang HSP ini dikalikan volume pekerjaan. Dikalikan volume pekerjaan, nanti di sini, nah, membuat daftar pekerjaan beserta volume dari masing-masing pekerjaan. Ini daftar, ini kan 1 juta ini dapat dari tadi, dari yang ini ya, seharusnya. Jumlah harga satuannya, volume kita sudah hitung, ini harga satuannya dapat dari yang tadi, harga satuan, jumlah harganya yang harga satuan sudah dikalikan koefisien. Nah, nanti total harganya, oh bukan, harga satuan ini sudah dikalikan volume dikalikan harga satuan. Harga satuan ini yang didapatkan dari tadi AHSP. Yang ini, yang sudah dikalikan harga yang sudah dikalikan koefisien. Nah, didapatkan total harganya semisal ini. Kemudian ini baru misalkan pekerjaan persiapan. Kerjakan juga untuk pekerjaan yang lainnya. Pekerjaan persiapan ini ada berapa item? Bisa sampai belasan bahkan puluhan. Ini juga. Tapi nggak semuanya harus kita isi. Kita isi sesuai dengan kira-kira yang bisa mewakili dari gambar kerja yang kita dapatkan. Kemudian pekerjaan pasangan, ini kita apa aja. Terus ini juga caranya sama, dikalikan dapat ini. Nanti ini dijumlahkan, misalkan ada berapa item, misalkan ada 3 item, itemnya kita jumlahkan ini. Nanti kita rekapitulasi hanya di item pekerjaannya. Sub item pekerjaan kan sudah dijumlahkan. Jadi masing-masing item pekerjaan. Nanti kita jadikan apa tadi item pekerjaannya kita direkapitulasi, jadi hasilnya semisal ini. Inilah RAB untuk biaya langsung. Nah, kalau untuk mendapatkan tidak ya sudah dapat overhead dan pajak. Tapi kalau di beberapa AHSP yang buatan kontraktor, nah, dicantumkan ini nih. Ini yang 15%. Jadi ketika mengambil harga dari ASP, bukan ini, bukan yang ini, tapi yang ini. Kalau kita, tapi kalau yang kontraktor ngambilnya dari sini. Nah, ini sudah dihitung overhead dan profitnya. Tapi kalau kita yang biaya langsungnya, demikian. Nah, ini contohnya, contoh RAB dari perhitungan, ini volumenya sudah ada, satuan harganya, harga satuannya, ini harga satuan yang sudah dikalikan dengan koefisien. Koefisien harga satuan untuk upah, bahan maupun peralatan. Dan ini jumlahnya. Kemudian kita pekerjaan persiapan kita jumlah, pekerjaan galian juga kita jumlah. Seterusnya sampai sekitar 16 atau 15 item pekerjaan kalau di ASP 2016. Nah, nanti masing-masing pekerjaan kita rekapitulasi. Kita rekapitulasi di sini. Nah, inilah kemudian ditambahkan PPN 10%. Kalau ini dari sisi kontraktor ya. Dari sisi kontraktor ditambahkan PPN 10%. Nah, setelah di luar tadi ya, overhead dan profit, ini ditambahkan PPN 10%. Nah, tapi kalau di kita nggak ada ini nih. Kalau nggak salah, nanti akan saya share materinya. Hanya ini saja. Nah, demikian materi pembahasan di pertemuan kali ini. Sedikit saya akan jelaskan sedikit aja tadi karena belum. Nah, ini tadi kan dijelaskan rencana biaya dimaksud oleh berbagai pihak dengan berbagai maksud dan sesuai kepentingan masing-masing. Ada bagi pemilik, owner, bagi konsultan, dan bagi kontraktor. Bagi pemilik, nah ini. Silakan kalian baca. Kalau ini bagi konsultan, dan ini bagi kontraktor, dan seterusnya. Dan satu lagi, di bagian kelima. Di bagian kelima ada faedah tambahan. Di bagian akhirnya, di file PDF yang kelima, di bagian terakhirnya ada perhitungan volume. Ah, coba kalian ikuti. Volume. Ada volume pelat,
Ini juga persiapan barangkali kita latihannya nanti 2 lantai atau UAS-nya 2 lantai. Jadi kalau enggak menghitung plat. Nanti coba ditelusuri, nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa di pekan depan. Ini kenapa ini? Ini ada apa namanya? Ada tambahan lampiran untuk menghitung volume. Ini juga coba ditelusuri, dan ini ada bagus juga, ada menghitung kolom, balok, dan plat. Nah, ini platnya, ini menghitung plat lantai, penulangan plat lantai tebal 12 cm. Nah, ini dengan portal semisal ini, jadi ini balok, ini kolom, sisi 4 meter, yang ini, sisi 4 meter. Ini kalau berdirinya kayak gini. Kalau yang sisi 3 meter, portalnya ini. Ini sisi yang 3 meter ini. Dengan detail penampangnya semisal ini. Nah, silakan kalian ikuti. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di pekan depan. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Permisi Pak, izin mengingatkan absen. Oh iya, sebentar, saya belum ya. Baik, saya kalau gitu akan meluncur ke portal dulu. Mana Pak? Oke. Bentar. Ini kelas 5. Oke. Mana ini? Ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Masih ada sekitar 10 menit lagi. Oh ya, jangan lupa untuk pekan depan saya berhalangan karena saya harus mengikuti pelatihan dari HAKI selama 3 hari, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, tentang sosialisasi SNI beton yang terbaru. Jadi pelatihannya itu hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi saya pengennya untuk kelas-kelas yang saya ampu, yakni kelas 304, 305, dan 306 itu maunya dalam 1 hari. Jadi kalian bisa pindah maju di hari Senin, atau setelah hari Kamis, atau di pekan berikutnya. Tidak mengapa kalau di pekan berikutnya malah setelah Selasa, tapi nanti saya akan tetap pembelajarannya sesuai dengan urutan bab-babnya. Jadi mohon PIC kelas barangkali bisa mengawali nanti ke bagian ke bagian akademik atau bagian yang terkait untuk mengatur untuk penggantian kelas. Jadi untuk pekan depan
saya berhalangan di hari Selasa, silakan maju di hari Senin atau setelah hari Kamis atau di pekan berikutnya pun tidak mengapa. Itu yang pertama. Yang kedua, pekan depan saya sudah berencana ingin membuat kuis online khusus materi tentang RAB ini. Jadi makanya itu saya mintanya kalau untuk pengganti usahakan dalam satu kesempatan untuk kelas dalam satu hari untuk kelas 304, 305 dan 306. Demikian. Nanti koordinasi aja dengan PIC kelas yang lain, yakni kelas 304 dan 306. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan? Atau kalau nggak ada, langsung saya tutup saja. Nanti mungkin kalian akan terbuka tuh setelah nanti praktek ya. Nanti ada KKP-nya. Oh iya, saya belum nge-share. Bentar, saya akan nge-share. Ini juga barangkali perlu. Saya akan share materi AHSP yang 2016 di Google Classroom ya. Saya akan share. Ada 4 bidang ya, bidang umum, bidang sumber daya air, sekitar ratusan halaman, lumayan banyak sekali. Jadi ya pelan-pelan saja. Tapi kita concern utamanya jelas ke cipta karya ya, ke bidang cipta karya, gedung, perumahan dan gedung. Tapi kalian nanti seperti yang saya sampaikan tadi, ada kasus saya ditanyakan oleh senior kalian karena dia dihadapkan dengan menghitung AHSP bidang sumber daya air. Jadi silakan rujukannya pun tetap dari AHSP ini. Ya, sudah saya share tautannya untuk AHSP 2016. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, dengan absen berapa, Mas? Absen 11, Pak. Oke, silakan. Saya mau bertanya terkait pekerja langsung atau borongan, Pak. Khususnya kerja borongan harian. Misalnya saya udah buat AHSP 2016, terus saya juga udah mencari standar harga barang dan jasa dari Pemda setempat, Pak. Saya menemukan hasil misalnya 30 juta untuk 30 hari. Tapi di kenyataannya itu, Pak, terjadi agensi problem yang membuat kerjaan itu selesai 60 hari. Ini kan membuat biaya menjadi meningkat, Pak. Misalnya meningkat menjadi 60 juta. Kalau misalnya seperti ini, hal yang harus dilakukan oleh owner gimana ya, Pak? Terima kasih. Ya itulah, itu konsekuensi, Mas. Misalkan kita memilih, biasanya mereka, kecuali kita terpercaya ya, dengan kontraktornya kita sudah kenal, atau sudah melewati, dari rekanan kita juga sudah memakai itu, mungkin kita bisa percaya dengan melakukan pekerjaan borongan. Tapi kalau misalnya kita masih ini, kebanyakan ketika Mas baru misalkan dengan track record kita nggak tahu juga dari kontraktor, kebanyakan dengan sistem ini yang tadi dengan menggunakan seperti biasa ASP kita dengan hitung orang per harinya semisal itu. Jadi kalau borongan bisa dilakukan tapi dalam bentuk sub pekerjaan. Misalkan untuk pekerjaan rumah itu ternyata menggunakan struktur konstruksi baja. Jadi kolom baloknya dari baja. Nah, itu bisa diborongkan karena mereka biasanya mengejar dengan waktu. Nah, tapi kalau yang sifatnya semua dari awal sampai akhir misalkan atau sebagiannya, tapi kita nggak tahu misalkan dengan track record-nya kontraktor tersebut atau subkon tersebut, ya mungkin resikonya nanti semisal itu. Jadi kalau misalkan tapi kalau dengan fixed price, ya itu tanggung jawab mereka. Kalau misalkan mau ada keterlambatan, mau ada itu tanggung jawab mereka. Jadi misalkan
tapi rugi buat kita ya, owner. Misalkan rumahnya harus selesai 30 hari, ternyata molor. Tapi ternyata mereka sudah sepakat harga tetap misalkan. Tapi konsekuensinya apa kalau molor? Ada nggak di kontrak kerja? Nah, gitu. Jadi kita tetapkan dulu. Atau ada nggak di RKS kalau misalkan kita proyeknya besar, skala besar. Jadi nanti dijelaskan juga di DED dari sisi gambarnya, kemudian dari kesepakatan lainnya dari sisi rencana kerja dan persyaratan. Semisal itu. Ya, Pak, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Oke. Ada lagi? Waktunya masih oh ya, saya tutup dulu sebelum karena ini takut terlewat. Ada lagi pertanyaan? Atau cukup? Nanti mungkin akan terbuka ya, nanti dari sisi kalau kita praktek, kita menghitung volumenya, kemudian HSP-nya kita masukkan nilai harga satuannya. Di KKP sendiri sudah tersedia, Mas. KKP penilaian karena saya juga dapatnya dari dosen terdahulu, katanya merujuk di 2013, tapi harga-harganya saya nggak tahu dari tahun kapan. Tapi sebagai praktek kasus ya tidak masalah menggunakan harga yang tercantum di situ. Tapi nanti ketika kalian menghitung kasus sebenarnya, kalian ubah harga satuan yang ada dengan yang tadi dari harga-harga yang terkini. Bisa diambil dari tadi yang jurnal harga bangunan maupun standar harga barang dan jasa di wilayah-wilayah tertentu. Baik, kalau gitu saya tutup saja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya informasinya gitu ya. Pekan depan rencananya saya akan menggunakan kuis pekan depan atau pokoknya kuliah pengganti di pekan depan. Saya akan ada kuis tentang RAB. Kemudian mohon dicarikan jadwal penggantinya untuk PIC kelas karena saya berhalangan di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Itu saja dari saya. Terima kasih atas atensi dan kesungguhan dari rekan-rekan semua. Kemudian, apa lagi? Oh ya, baik. Itu saja. Saya tutup. Assalamualaikum dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.